adat Nias Omo Bawa Mataluo bukanlah istilah yang umum digunakan untuk menyebut rumah adat Nias. Istilah yang lebih tepat adalah Omo Hada, yang merupakan rumah adat tradisional Nias yang banyak ditemukan di desa Bawo Mataluo. Desa Bawo Mataluo yang berarti Bukit Matahari dalam bahasa Nias, merupakan desa adat yang telah ada sejak berabad-abad lalu. Desa ini merupakan pusat pemerintahan tradisional bagi beberapa desa adat di Nias. Omo Hada di Bawo Mataluo berfungsi sebagai tempat tinggal, berkumpul, dan pusat kegiatan masyarakat. Rumah ini juga merupakan simbol status sosial pemiliknya. Omo Hada dibangun dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu dan bambu. Rumah ini tidak menggunakan paku dalam konstruksinya, melainkan menggunakan sistem pasak dan alur. Omo Hada melambangkan kekuatan, ketahanan, dan kesatuan keluarga. Tiang-tiang tinggi melambangkan semangat juang dan keteguhan hati. Rumah ini juga dirancang untuk menahan banjir dan serangan musuh, mencerminkan sejarah peperangan Nias. Secara sejarah, rumah Omo Hada dibangun di bagian puncak bukit. Hal ini memperlihatkan tenaga yang tidak kecil, sekaligus tanda akan kuatnya sifat gotong royong masyarakat sekitar pada zaman dahulu. Pada bagian Omo Hada, terdapat ukiran-ukiran yang melambangkan kekuasaan dan kekayaan, serta terdapat motif khas bentuk lingkaran yang merupakan lambang persatuan serta kebulatan hati. Untuk memasuki wilayah Bawo Mataluo, wisatawan akan disuguhi susunan tangga batu yang dibangun pada bagian depan desa, tepatnya sebelum memasuki gerbang desa. Itu dulu rumah adat tradisional, khususnya di Desa Bawo Mataluo ini, di umur tahun-tahun 70-an masih 150-an biji. Tapi kalau sekarang hitung terakhir tinggal 134. Berarti saya yakin kalau tidak ada kesinambungan untuk membangun rumah adat tradisi, jelas akan punah pelan-pelan itu. Selamat datang lagi di channel Batak kita. Bagaimana kabar kalian? Kita harap semuanya sehat dan baik ya. Jika mengunjungi Sumatera Utara, datanglah ke Kabupaten Nias Selatan, di Pulau Nias. Kunjungi Desa Adat Bawo Mataluo, Kecamatan Vanayama, Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Ada banyak bukti sejarah kejayaan leluhur masyarakat Nias yang masih terjaga dengan baik. Salah satunya adalah rumah adat Omo Sebuah. Rumah adat Nias dengan ornamen tulang babi. Rumah tradisional ini sangat terkenal akan keindahan konstruksinya. Kita sudah merangkum beberapa fakta tentang rumah adat Omo Sebuah. 1. Jadikan tulang babi sebagai ornamen. Rumah adat Omo Sebuah hanya dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan kaum bangsawan saja. Rumah adat Omo Sebuah ukurannya 2 kali lipat dari rumah adat Omo Hada, dengan desain yang hampir sama, namun lebih banyak ornamen. 2. Setiap daerah memiliki bentuk yang berbeda. Rumah adat Omo Sebuah memiliki bentuk seperti panggung yang dibangun di atas tiang-tiang kayu tinggi besar. Uniknya, setiap daerah punya rumah adat yang berbeda.
Rumah adat yang berbeda itu menyesuaikan dengan wilayahnya. Melansir dari museumnias.org, rumah adat Nias berbeda di setiap daerah. Rumah adat Nias Selatan memiliki ciri khas keberadaan di daerah yang lebih tinggi. Setiap rumah yang ada menggunakan anak tangga yang panjang dan terbuat dari batu. Biasanya rumah dibangun dengan sistem komplek pemukiman. Di komplek pemukiman ini terdapat sebuah parit yang dalam dan juga berbeda. Kemudian, di belakang bambu runcing sebagai salah satu tempat untuk bertahan dari serangan. Pemukiman dibuat menjulang, sebagai penghuni atau tamunya akan menaiki tangga batu yang cukup panjang. 3. Memiliki keunikan dan berbagai ukiran khas. Untuk rumah adat Nias Tengah, dibangun secara sendiri-sendiri dan biasanya punya berbagai bentuk ukiran khas. Rumah ini juga dibangun dengan memperhatikan suhu dan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Apabila berada pada dataran yang lebih tinggi dan dingin, maka akan dibangun dengan jumlah jendela yang lebih sedikit dibandingkan dengan rumah yang berada pada dataran rendah atau daerah yang panas. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari rumah adat Nias Utara. Rumah adat ini punya bentuk bangunan yang lonjong. Bentuk bangunan ini masuk dalam kategori arsitektur vernakular, yang artinya bangunan yang unik dan menarik. Yang membuat rumah adat ini menjadi lebih unik adalah terdapat bangunan tambahan yang terpisah, yaitu dapur dan ruang makan. 4. Dikenal dengan rumah tahan gempa. Fakta lainnya, rumah tradisional ini dibangun di atas tiang-tiang kayu nibung yang tinggi besar dan beralaskan rumbia. Tiang-tiang tersebut tidak tertanam ke tanah, dan sambungan antar kerangka memakai pasak, sehingga membuatnya tahan dari gempa bumi. Selain dikenal dengan tahan gempa, rumah adat ini juga didesain khusus untuk tahan dari serangan saat terjadinya perang suku. Untuk jalur masuknya hanya tangga kecil, yang dilengkapi pintu jebakan, dan atapnya juga sangat curam. Di sini, tengkorak babi juga digunakan untuk dekorasi rumah. Nah, itulah pembahasan mengenai 5 fakta tentang Omo Sebuah, Pulau Nias. Omo Sebuah dan Omo Hada terletak di dataran tinggi Kepulauan Nias yang didirikan sebagai perlindungan diri terhadap musuh, di mana sebelumnya masyarakat Nias membangun kediaman di dalam gua layaknya manusia purba. Bangunan ini menganut 3 teknik dasar bangunan vernakular, yaitu berdasarkan kepada kekokohan, kegunaan, dan juga keindahan. Rumah ini memiliki keunikan yaitu tahan terhadap gempa dan angin ribut, serta tanpa menggunakan paku pada pembangunannya. Rumah adat Nias Omo Hada dibangun khusus untuk rakyat atau penduduk biasa, sedangkan rumah adat Nias Omo Sebuah dibangun untuk kepala desa atau kepala negeri. Secara struktural, rumah adat Omo Sebuah memiliki ukuran yang lebih besar dan mempunyai struktur kayu yang jauh lebih kokoh. Jenis kayu yang digunakan dalam bangunan ini umumnya berasal dari pohon Manawa Danau sebagai tiang penyangga bawah dan Simalambo sebagai tiang penyangga utama. Pohon tersebut tumbuh liar hingga saat ini. Dalam penerapannya, kayu-kayu tersebut dirangkai dan disambung menggunakan teknik futi atau yang kita sebut sebagai teknik sambung tanpa paku. Teknik futi ini digunakan di setiap bagian bangunan dari masyarakat Nias dengan fungsi yaitu mempermudah dalam pergantian kayu dalam proses renovasi. Bagian rumah terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu bagian kamar dan bagian ruang keluarga. Jumlah kamar pun beragam tergantung besarnya rumah dan luasan kamarnya.
Umumnya satu rumah memiliki 3 ruang kamar, di mana terdapat zara-zara atau ventilasi yang terletak di depan rumah, dan ora atau tangga sebagai akses masuk ke dalam rumah. Terdapat juga tarunae yang merupakan ukiran yang ada di ujung tiang sila loyawa, serta terdapat tarali yang merupakan ventilasi kamar yang dibuat dengan ukiran motif nias. Untuk membumbu nomo atau struktur atapnya dominan menggunakan kayu simalabo. Kayu simalabo digunakan pada bagian kayu yang lurus. Untuk membuat lengkungannya menggunakan kayu hoya. Teknik penyambungannya masih sama, yaitu menggunakan teknik putih dan dibantu pasak lalu diikat oleh kayu mil atau rotan. Untuk atapnya menggunakan rangkaian daun rumbia yang dijemur kering dan disatukan dengan rotan. Berikut ini adalah Omohada versi Nias Selatan. Terdapat 3 jenis rumah adat dalam suku Nias, yaitu rumah adat daerah selatan, tengah, dan utara. Rumah adat Nias daerah selatan berbentuk persegi panjang, sedangkan daerah tengah dan utara memiliki relief yang sama, yaitu oval atau lonjong. Selain dari bentuknya, terdapat pula perbedaan dari pola pemukiman kampung di setiap daerah. Secara dominan, material dari pembuatan Omo Sebua dan Omohada di setiap daerah hampir sama, hanya bentuk dan aspek fungsional. Ya awawu fefu. Aku masih bersyukur berdiri di atas tanah yang makmur, alam yang asri dan budaya yang masih melekat di kehidupan kita sehari-hari. Rasa syukur membawaku ke desa Humene Sihene Asi, desa tersembunyi dan terpencil di ujung barat Tugala Oyo, Nias Utara. Desa tradisional yang mempunyai beberapa rumah adat leluhur yang masih dipertahankan dan dilestarikan sampai sekarang. Bagi orang Nias, rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal dan tempat berkumpul, tetapi lebih dari itu. Khususnya rumah adat, rumah adalah suatu kebanggaan. Rumah adalah bukti peradaban, dan rumah adalah rasa rindu untuk pulang kembali. Berdiri di atas tiang-tiang kayu tinggi dan besar, beratap anyaman daun rumbia coklat yang sudah dikeringkan, dibangun dengan bangunan berbentuk lonjong dan berdinding kayu menghadap ke jalan. Sinar alami matahari masuk melalui jendela atap ke dalam ruang tengah sebagai pusat cahaya. Yang dihiasi dengan pahatan-pahatan khas tradisional, peninggalan hasil berburu, dan alat-alat musik budaya Nias. Dari sini saya belajar sejarah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena kitalah yang menentukan jalannya sejarah itu sendiri. Terima kasih bagi leluhur kami yang sudah membangun sejarah budaya ini, dan sekarang adalah giliran kami, generasi muda.
bukanlah satu-satunya yang dapat dibanggakan dari sebuah tradisi peninggalan nenek moyang orang Nias. Rumah tradisional Nias Selatan tidak populer, yang jarang terlihat dalam buku-buku studi, serta yang hampir tidak terlihat di media-media adalah kekayaan bangsa Indonesia yang terlupakan. Sama dengan wajah arsitektur tradisional Nusantara lainnya, unsur-unsur ini terdapat pada bangunan tradisional Nias Selatan. Pengerjaan yang dilakukan secara gotong royong, pemakaian material setempat, pondasi yang tidak melukai bumi sebagai analogi dari pondasi umpak dengan alas batu, serta penggunaan konstruksi knockdown juga ikat. Dari ibu kota kabupaten sekitar 40 menit perjalanan, di desa inilah Omo Hada yang tidak lagi banyak jumlahnya dapat ditemui, termasuk Omo Sebua. Desa Bawo Mataluo. Di sini Omo Hada berdiri berderet berhadapan, membentuk ruang publik di tengahnya sebagai area untuk melakukan aktivitas publik. Seperti desa pada umumnya, di desa Bawo Mataluo terdapat bangunan balai desa dengan bentuk berbeda dari Omo yang ada. Balai desa terletak di tengah-tengah kampung, mudah terbaca karena tipe bangunan yang cukup berbeda. Omo Hada adalah sebutan bagi rumah-rumah masyarakat biasa. Gempa Nias sebesar 5,2 skala Richter tahun 2005 bagaikan uji alam terhadap bangunan tradisional ini. Di saat bangunan-bangunan modern yang terbuat dari dinding batu rumah-rumah di desa Bawo Mataluo tetap tegak berdiri. Memang ada beberapa bagian yang rusak, lumrah, namun tidak menjadi hancur atau luluh lantak sampai tidak dapat lagi berfungsi sebagai tempat tinggal manusia. Rumah adat Melayu Batubara. Ciri khas rumah adat Melayu Batubara memiliki ciri khas ukiran yang lebih rumit dan detail dibanding dengan rumah adat Melayu Langka. Ukiran ini biasanya menggambarkan motif flora dan fauna serta simbol-simbol budaya Melayu. Struktur rumah adat Melayu Batubara umumnya berbentuk rumah panggung dengan tiang-tiang penyanggang yang tinggi. Rumah ini memiliki dua tangga di bagian depan yang terhubung ke teras depan. Di sebelah kanan bangunan terdapat tangga kayu yang terhubung ke bagian belakang rumah. Rumah Rumah adat Melayu Langkat ini kaya dengan motif. Di sebelah ini adalah bentuk ornamen Terra Libiola, salah satu etnomusikologi Melayu yang berasal dari luar tapi menjadi salah satu bagian Melayu. Sebab Melayu itu terbuka alat musik. Biola pun bisa menjadi alat musik digabung dengan alat-alat musik Melayu.
seperti gendang dan lainnya. Ini dia salah satunya bagian pagar rumah adat Melayu Langkat. Kemudian pada tiang bagian atas dan tiang bagian bawah mereka bentuk dengan ornamen yang terdapat pada tiang adat Melayu. Kali ini adalah di sini kutu rebung, ada tali bentuk tali bagian merah yang saling ikat. Kemudian di bagian setiap sudut. Biasanya ini ukiran ini yang segitiga ini di bagian setiap sudut di tiang ini adalah motif selembalu. Kemudian ada bunga bervariasi yang berjejeran melingkar di sekelilingnya. Ini dia motif bunga bervariasi. Kemudian kita lihat lagi motif bagian dinding yang juga pilar di rumah adat ini. Ini adalah motif pokok polan yang berbentuk hati dan sangat indah dipandang mata. Kemudian di bagian di atas pingkap atau jendela. Jendela ini jendela khas Melayu. Di atasnya ada ornamen bunga tatan atau hutan. Ini adalah ornamen bunga hutan. Atapnya berbentuk pingkap susunan dua bertingkat. Atap model Melayu ada dua bentuk ciri khas Langkat, model limas. Adat Melayu Langkah umumnya ditemukan di daerah sekitaran Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Labuhan. Ciri khas rumah adat Melayu Langkah dikenal dengan penggunaan warna kuning dan hijau yang mencolok. Dinding dan lantainya biasanya terbuat dari papan. Rumah adat Melayu Deli merupakan salah satu ciri khas budaya Melayu Sumatera Utara. Rumah ini memiliki desain yang unik dengan ciri khas warna kuning dan hijau yang mencolok, serta dinding dan lantai yang terbuat dari papan. Warna rumah adat Melayu Deli identik dengan penggunaan warna kuning dan hijau. Warna kuning melambangkan kemakmuran dan kejayaan, serta warna hijau melambangkan kesejukan dan ketenangan. Dinding dan lantai rumah adat Melayu Deli umumnya terbuat dari papan. Atapnya biasanya terbuat dari ijuk, bahan alami yang tahan lama dan mudah didapat. Rumah adat Melayu Deli umumnya berbentuk persegi panjang dengan tiang-tiang penyanggang yang tinggi. Rumah ini memiliki teras depan dan belakang yang luas serta jendela-jendela berukir yang indah. Rumah adat Melayu Deli dapat ditemukan di berbagai daerah di Sumatera Utara seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan, dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Masa yang lepas tak akan kembali, kisah yang berlalu tak kunjung lagi. Kemana di mana hatiku merayu, serupa denganmu tak akan bertemu. Walaupun bertahun ku cari tiada gantinya, hanya kenangan sahaja turut menjelma. Menangis kalbuku bertanya, hilang kemana? Mungkinkah sunyi akhirnya untuk selamanya? Hendak ku ikut rasa takut binasa, ingin ku bermanja di kau tiada. Hanyalah yang tinggal kenangan bersama, hilangmu ku tanya, kemana di mana? Walaupun bertahun ku cari tiada gantinya, hanya kenangan sahaja turut menjelma. Menangis kalbuku bertanya, hilang kemana?